Kembali ke Bapak, silakan berdiri, silakan untuk berdiri kembali ke podium. Baik, kesempatan yang akan saya berikan yaitu untuk pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan seputar tema memajukan daerah. Waktunya yaitu 1 menit untuk bertanya, dimulai saat Anda mulai berbicara. Cek. Sudah? Bapak Ipong yang sangat kami hormati, berikut Mas Bambang. Mas, kalau saya besok jadi bupati, sampah-sampah itu bisa menjadi PAD. Saya sudah bertemu sama orang namanya Mas Hari, pengusaha sampah yang kontrak dengan Pemda Sidoarjo. Sampah kok jadi masalah? Loh Pak, sampah bukan jadi masalah, sampah itu justru menjadi PAD. Buktinya saya kontrak ini. Jadi bisa mendatangkan Sidoarjo mana-mana bisa menjadi PAD. Ponorogo ini saya perkirakan bisa hampir miliaran rupiah yang bisa menjadi PAD. Dan kemudian sampah duit menjadi duit, kemudian outputnya adalah Ponorogo menjadi bersih dan kemudian elok tidak menjadi, sehingga kemudian sekarang yang terjadi uang keluar, kemudian kebersihan juga belum seberapa bagus. Yang sudah Bapak lakukan terhadap sampah seperti nopo Mas Ipong, hormat kami Mas. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda adalah 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Sampah ini kalau dikelola dengan baik, dia tidak menjadi kotoran tapi menjadi berkah, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan seluruh masyarakat. Tetapi poin yang paling penting terhadap sampah ini adalah bagaimana yang pertama kita mengurangi dulu produksi sampah ini, terutama produksi sampah plastik, karena sampah plastik ini sangat sulit untuk diuraikan. Tetapi yang kedua, kita harus mampu mengolah sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah, menjelang saya mengakhiri atau saya cuti sebagai bupati, kita sudah membuat beberapa program kerjasama dengan beberapa pihak untuk mendaur ulang, untuk menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi warga Ponorogo, yang bermanfaat bagi peningkatan PAD di Kabupaten Ponorogo. Jadi soal sampah ini yang pertama, kita melakukan kampanye terus-menerus untuk mengurangi pemakaian plastik supaya sampah plastiknya berkurang. Yang kedua, kita merencanakan untuk melakukan perubahan sampah dari sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit. Terima kasih Pak Ipong. Memang Bapak ini menutup 5 tahun ini dengan konsep visi misi lagi, seperti masih mau nyalon saja. Padahal sudah pernah memimpin 5 tahun, mestinya selama 5 tahun itu penuh dengan inovasi, karena saya yakin Pak Ipong sesungguhnya orang yang cerdas. Dari Kalimantan beliau bisa bisnis kaya raya luar biasa. Mimpi kami waktu itu dipegang Pak Ipong, Ponorogo menjadi top investor pada datang luar biasa, kemudian mampu mendevelop Ponorogo menjadi lebih maju daripada Banyuwangi, lebih maju daripada yang lain. Ternyata biasa-biasa saja. Terakhir Pak Ipong, saya ingin bertanya kepada panjenengan terkait sesuatu yang Bapak pandang selama 5 tahun yang paling berhasil itu di sisi mana, yang paling tidak berhasil di sisi mana, agar kemudian kami kelak bisa belajar kepada Pak Ipong bagaimana mengelola cara yang baik, yang belajar seperti apa. Gitu loh Mas. Jadi mana yang anggap Bapak berhasil, termasuk bagaimana cara menanggulangi korupsi seperti janji Bapak 5 tahun yang lalu. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2, kesempatan yang sama akan diberikan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Langsung bertanya kembali. Baik, waktu Anda adalah 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, pasangan 01 Pak Giri dan Mbak Rita yang saya hormati, saya sudah membaca visi misi yang saudara serahkan atau berikan kepada KPU. Saya juga sudah membaca berbagai program yang saudara tawarkan kepada seluruh masyarakat. Banyak sekali, dan saya coba menghitung, itu angkanya juga cukup besar, duit yang dibutuhkan cukup besar. Tetapi saya tidak melihat adanya prioritas
di dalam program-program yang ditawarkan tersebut. Barangkali pada kesempatan ini bisa dijelaskan, sakjane prioritasnya apa sih kalau nanti misalnya terpilih atau bagaimana gitu ya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu Bapak, mungkin ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, pasangan calon nomor 1, silahkan untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai menjawab. Kami sadar bahwa 77% penduduk Ponorogo itu hidup dari bertani. Sehingga petani saya tempatkan nomor 1, itu namanya prioritas. Sehingga kemudian ketika kami turun ke bawah, petani pada sambat kepada kami, Pak Giri, kami pengen nanam 3 kali dalam setahun tapi tidak ada air. Ada air pun hujan kami banjir Pak. Kemudian sekarang waktunya pupuk, tidak ada pupuk. Bagaimana Sugiri Sancoko mampu menjawab tantangan ini? Saya jawab, oke. Saya juga prihatin, hari ini emosimu jangan dialamatkan saya Pak Tani. Aku ini belum jadi bupati, 5 tahun ini bukan aku bupatinya. Anda lupa bahwa saya kalah ya, saya bilang gitu. Maka mereka petani ketawa begitu. Kemudian saya jawab, oke, untuk menjawab tantangan yang dianggap prioritas oleh Pak Ipong. Pertama, di radius 20 hektar sawah tak ada hujan, kami akan sediakan sumur dalam. Itu wajib agar benar petani mampu menanam 3 kali dalam setahun. Kemudian yang kedua, pupuk tidak lagi kami kasih secara POC dan kami tenderkan begitu. Pupuk akan kita berikan kepada desa. 100 desa diberikan kepada desa untuk mengelola anak muda, mengelola pupuk, membuat pupuk organik, pemuda diajak berkreatif begitu. Dengan demikian maka petani akan hebat. Pupuk ada di pasaran, tidak langka seperti sekarang. Sehingga kemudian petani mau menanam 3 kali dalam setahun, akan tambah makmur, akan tambah luas. Kami ingin kemakmuran tumbuh itu dari rakyat, dari petani, dan kami sadar bahwa kami berpihak kepada petani yang mayoritas penduduk Ponorogo. Itu prioritas Pak Bos. Baik, waktu habis, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Ya, itu yang tadi saya bilang, sebagai sebuah cita-cita ya bagus, tetapi itu hampir muskil bisa jalan. Yang pertama, setiap 20 hektar 1 sumur dalam. Pada jumlah lahan atau luas lahan di Ponorogo ini 37.000 hektar. Ayo dibagi aja 20. Ini menurut saya pendekatan yang keliru. Kalau saya di bidang pertanian, kalau untuk mengatasi irigasi, mengatasi air, ya dibangun waduk, dibangun bendungan, dibangun irigasi yang baik, bukan dibangun sumur dalam. Kalau sumur dalam itu pada saatnya bisa habis, tetapi pada lahan-lahan tertentu sumur dalam memang diperlukan, tapi tidak seluruh Ponorogo setiap 20 hektar. Ini muskil. Soal pupuk ini kebijakan nasional, bukan kebijakannya bupati. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat, Bapak. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin dan juga pemirsa, di segmen yang kelima sudah berakhir dengan tema yaitu memajukan daerah, debat terbuka antar paslon. Kemudian masih ada 1 segmen lagi yaitu closing statement dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Ponorogo. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam 1 TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh,
TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020. Ayo rame-rame neng TPS. Debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Dan kita sudah ada di segmen yang terakhir. Di segmen 6 ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement dengan waktu yaitu 1 menit. Saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut 2. Silakan untuk ke podium. Baik. Closing statement yang akan disampaikan yaitu dengan waktu 1 menit. Silakan dimulai dari Anda mulai berbicara. Menjaga amanah, menuntaskan yang tertunda. Bagi kami itu bukan hanya slogan, tapi bagi saya, Ipong Mukhlisoni, Mas Bambang Triwahono, itu merupakan tekad untuk tetap komitmen menjaga amanah. Sehingga alhamdulillah 5 tahun ini angka kemiskinan Ponorogo turun menjadi 9,58 dari yang tadinya hampir 12%. Menuntaskan yang tertunda adalah menyelesaikan yang belum selesai. Karenanya kepada seluruh warga, dulur-dulur masyarakat Ponorogo, dalam memilih bupati jangan coba-coba. Pilihlah yang sudah nyata-nyata teruji dan terbukti. Karenanya Bupatine Panggah Ipong, Bupatine Panggah Ipong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat. Baik, kesempatan yang sama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya sama, yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Seluruh masyarakat Ponorogo yang sangat kami cintai, tentu saya dengan Bunda Lis Jarita banyak kelemahan, banyak kekurangan, apalagi setelah kalah 5 tahun yang lalu. Tapi ikhtiar akan kami lakukan sampai, kata ibu saya, Le, jangan berhenti ikhtiar sampai ke liang lahat. Visi misi sebagus apapun, sehebat apapun, tentu yang paling penting adalah komitmen bagaimana kita mampu menempati janji, membuktikan visi misi, untuk kemudian menjadikan Ponorogo yang lebih baik sesuai dengan visi misi. Tanpa komitmen yang jelas,
tanpa komitmen yang luar biasa, maka visi misi hanya tinggal cerita dan tinggal visi misi. Visi misi hanya berhenti di visi misi. Kami ingin berdua harmonis, kemudian mampu mewujudkan visi misi yang kami gagas luar biasa. Hampir-hampir dikatakan orang tidak mungkin, tapi kami meyakini itu adalah mungkin Ponorogo menjadi hebat. Siap dipilih, siap ditagih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis. Terima kasih. Nah, pemirsa dan juga hadirin yang hadir di Gedung Sasana Praja Ponorogo, demikian tadi closing statement yang sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo di tahun 2020. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi gambaran terkait visi, misi dan juga program kerja dari calon Wakil Bupati dan calon Bupati Ponorogo di tahun 2020 ini, agar nanti masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ponorogo bisa menentukan pilihannya untuk menggunakan hak suaranya. Baik, saya ingin memohon kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk berdiri, kemudian pasangan calon nomor urut 2 untuk berdiri dan menyatukan tangan di depan dada sebagai simbol Pilkada Damai 2020. Baik, untuk menyatukan. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu, terima kasih Bapak. Dan pemirsa yang ada di rumah, khususnya masyarakat Ponorogo, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 untuk datang ke TPS. Jangan lupa untuk gunakan hak suara Anda, karena hak suara Anda sangat bermanfaat untuk Kabupaten Ponorogo yang lebih baik ke depannya. Saya Lisa Mutiasari, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.